Baik, boleh kita sebelum memulai berdoa dulu. Silakan. Bikin doa. Belum kita mulai. Baik, pertemuan minggu-minggu lalu kita sudah bahas tentang unsur-unsur di dalam multimedia. Ada gambar, terus ada grafik-grafik ya. Ya, ada gambar, ada grafik. Terus selanjutnya ada unsur audio. Ya, ada unsur audio. Kita tahunya audio itu memang bentuknya suara. Di sini dikatakan suara media yang ampuh untuk menyajikan sebuah informasi ya, tapi hanya dengan ya ini mendengar suara ya di sini. Pemakai dapat mendengar suara ya. Terus suara merupakan simbol yang digunakan untuk berkomunikasi. Lalu integrasi suara dalam aplikasi multimedia dapat memberikan informasi yang tidak dapat disampaikan oleh media lain. Suara mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran menjadi lebih dinamis ya. Suara merupakan salah satu nonverbal yang disebut paralinguistik. Oke, suara di sini jadi nggak cuman musik-musik aja, tapi orang ngomong seperti di podcast ya, itu dikatakan jenis media audio. Oke. Dari segi multimedia, audio itu dalam bentuk digital. Nah, ini seperti suara. Suara itu nggak cuman kayak bell ya, ring. Nah, itu suara. Bentuknya suara. Musik jelas ada nadanya. Narasi itu pakai kata-kata. Ya, dan sebagainya yang bisa didengar. Jadi elemen audio itu ada 3. Suara, yang tadi seperti suara-suara bel, ya, suara bel, suara-suara kalau dari alat musik ya, kalau alat musik digital kan kayak keyboard begitu bisa ada suara-suara petir, suara kaleng jatuh, nah itu. Suara dalam multimedia digunakan dalam berbagai macam, antara lain suara dari pengisi suara atau percakapan tadi, atau suara yang dibawakan oleh orang yang tidak kelihatan. Oh, ada yang orang yang kelihatan sama yang enggak. Metode yang umum untuk menyajikan suara dalam audio itu dinamakan voice cover. Ya, kalau kita di WhatsApp voice note. Oke. Kelebihannya apa dalam penggunaan audio? Jadi audio ini pentingnya apa? Begitu. Memang kalau sekarang kita semenjak ada video call itu jarang banget pakai audio biasanya gitu. Tapi adapun biasanya pasti kegunaan dan kepentingan kita memakai sebuah audio. Di sini yang nomor 1 dikatakan ada pendukung hipnoterapi gitu. Nah, ada yang tahu hipnoterapi? Tahu ya. Hipnoterapi itu biasanya itu pengobatan secara psikologi gitu. Jadi dia memang menggunakan suara-suara atau musik-musik pendukung gitu.
Nah, hipnoterapi sebagai pengobatan jiwa dengan menggunakan musik ya atau suara motivasi yang persuatif di sini ya, yang sifatnya dia memotivasi, membujuk ya, persuatif. Google Voice dan Voice Note cara terkini dalam mengaplikasikan audio. Nah, itu selain ranahnya hipnoterapi. Jadi teman-teman kalau yang memang belum tahu hipnoterapi, biasanya hipnoterapi itu digunakan di kalangan psikologi atau psikiater ya, dia untuk mensuggest ya. Apa sih mensuggest? Jadi misalnya kita punya trauma-trauma, punya kecemasan ya, biasanya itu dihipnosis dulu, ya dihipnosis, nanti ketika dia sudah relaksasi, sudah rileks, baru seorang hipnoterapisnya akan memberikan kata-kata ya, di situ kata-kata persuatif ya sugesti gitu, memberikan sebuah sugesti. Lebih bagus lagi dia kalau didukung oleh ada suara musik-musik ya, suara musik-musik yang biasanya musik-musik alam gitu ya, musik-musik lembut. Nah itu jadi audio itu sangat berperan di situ ya sebagai ranahnya hipnoterapi ya. Lalu kalau di sini seperti Google Voice, Voice Note, nah ini mungkin lebih ke ranah komunikasi saja ya, untuk komunikasi. Google Voice itu yang seperti apa ya? Saya juga belum pernah tahu gitu ya, Google Voice gitu. Kita taunya Voice Note aja gitu. Nah, Voice Note ini juga berguna ya buat kita kayak di WhatsApp misalnya teman-teman lagi ya belajar yang nggak mau keganggu gitu ya, atau nggak mau ribet pakai chat ya, maunya ngomong aja gitu, tapi karena dia nggak bisa ditelepon, mungkin kita bisa memakai aplikasi Voice Note ini yang sangat berguna gitu. Nah itu kepentingan sebuah audio. Lalu yang kedua menjadi sebuah efek suara. Ya, efek suara ini sangat mendukung dalam multimedia ya pastinya gitu. Kalau dubbing suara, nah itu ya membuat kartun animasi itu pasti ada efek soundnya gitu. Entah dia suara burung, suara hujan gitu ya. Bisa ada tabrakan segala macam ya. Yang ketiga menjadi sebuah back sound ya, itu pasti sangat mendukung sebuah perfilman ya, atau di sini ada periklanan ya, video itu jatuhnya ke perfilman biasanya. Jadi kalau nggak ada back sound tuh kayaknya kurang apa ya, menjiwai gitu ya. Nah itu gunanya sebuah audio atau kita biasanya musik ya di sini ya, jatuhnya audio yang berupa musik atau yang lebih jelas lagi musiknya instrumental. Yang keempat itu kalau di dalam pembelajaran, nah ini membantu peserta didik fokus pada materi yang dipelajari karena cukup mendengarkan tanpa melakukan aktivitas yang lain yang menuntut konsentrasi. Nah ini iya, kalau misalnya pembelajaran kalau cuman visualisasi ya seperti ini, Anda interaksi, kalau nggak dengar audionya itu sangat terganggu begitu. Kita pun misalnya menjadi seorang public speaker gitu ya, menjadi seorang pengajar di depan gitu ya, memberikan materi. Kalau kita punya cara yang misalnya volumenya nggak kedengaran kan nggak enak gitu ya, guru atau dosen nggak kedengaran sih ibunya ngomong, nah, apalagi saya pakai masker gitu. Mau nggak mau ini saya benar-benar ngasih volume yang harus tinggi gitu biar teman-teman pada denger ya kan. Nah itu ya, sampai ada yang kalau misalnya kita jadi public speaker itu harus belajar yang namanya olah vokal. Nah, olah vokal itu yang seperti apa? Olah vokal ya tadi, misalnya volumenya harus ditinggikan gitu ya. Ditinggikan tuh bukan berarti teriak gitu, tapi pakai suara-suara yang di diafragma ini gitu ya. Diafragma itu yang di dalam perut gitu. Jadi besar suaranya. Terus artikulasinya. Nah, ini saya ngomong juga nggak, kan ada tuh orang yang kalau ngomong nggak jelas gitu ya, gitu a i u e o-nya. Nah ini
Nah, jadi kalau misalnya kita mau menjadi seorang pembicara di depan mau ngomong gitu ya supaya audionya terdengar ya. Jadi itu harus jelas pengucapannya atau bisa dibilang artikulasi gitu. Terus intonasi juga ya. Intonasi itu tinggi, rendahnya suara gitu. Seperti orang bercerita kan lebih menarik sepertinya gitu. Kita melakukan interaksi ya. Nah, itu jadi audio di sini juga sangat berperan gitu ya dalam proses komunikasi ya. Ini yang ditujukan dalam pembelajaran ya, sebuah studi gitu. Ada yang dia cuman multimedia aja, yang cuman dia kata-kata aja, terus paling hanya didukung oleh musik gitu. Kan berbeda ya ketika misalnya Anda belajar dari video yang memang ada orang yang bercerita gitu ya. Nah, itu sangat mendukung ya. Di sini audio sangat mendukung. Kelemahannya bagaimana? Nah, di sini ada kelebihan, ada pun kelemahan. Kelemahannya di sini pasti sebuah device ya. Apa itu device? Ya, anak IT harus tahu device ya. Ya, sebuah tempat penyimpanan ya gitu di komputernya entah di handphonenya harus mempunyai kapasitas yang mendukung yang besar. Memang kalau di handphone Anda sudah ngadat-ngadat, lihat deh voice note-nya ada berapa banyak atau videonya berapa banyak. Nah, itu sangat mengganggu gitu ya. Gitu. Kalau biasa enak ya kalau lingkungannya hening gitu ya. Gitu. Atau memakai ruangan kedap suara. Nah, ini buat proses-proses perekaman biasanya perlu pakai ruangan kedap suara gitu ya. Kalau saya di rumah ini terkadang ada keluarga datang ribut gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah